bagaimana cara membedakan antara keinginan Allah dan keinginan hawa nafsu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami ada pengalaman sedikit mengenai zikir. Tadi disampaikan bahwasanya zikir jahar maupun siri. Memang kami pengamal toreko. Dari pengalaman itu kami merasakan rasa yang masih terpecah-pecah. Nah, itu di dalam toreko itu. Nah, setelah kami mengambil baiat Sirul Asrar ke jenengan, waktu itu masih di rumah jenengan itu. Nah, setelah itu ada perubahan di mana setelah kami zikir Sirul Asrar, rasa itu menjadi satu keutuhan. Dan dalam prosesnya satu keutuhan rasa itu adanya kosong, di mana kosong itu lebih luas sehingga diri kita pun sudah tidak ada, yang ada hanya kekosongan. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Qadiria mau bertanya tentang apakah hati dan ruh itu sama, dan gimana caranya kita mengendalikan hati dan ruh kita di saat kita itu beribadah agar kita mampu menghadirkan adanya Allah di hati dan di kalbu kita. Begitu aja Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nukilan beliau Imam Ghazali lewat satu hadis yang mengatakan bahwasannya di dalam diri seorang manusia itu ada segumpal daging. Jikalau segumpal daging bagus, maka baguslah semuanya. Jikalau rusak, rusaklah semuanya. Mahuwa. Daging yang mana yang dimaksud? Niku di dalam kitab Ihya, Pak. Imam Ghazali nukil, menerjemahkan, mensarah dari hadis tersebut. Ngeten. Wahuwa al-qalbu. Itulah yang disebut hati. Tapi bukan yang dimaksud hatiku seperti hatinya ayam, hatinya kambing, segumpal daging, bukan. Al-qalbu ay ar-ruh. Maksudnya hati adalah ruh. Orang Jawa mengatakan jiwa, nyawa. Paham ya? Nyawa. Beda lho Pak dengan sukmo, beda. Nyawa. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada ar-ruh. Ruh. Terus bagaimana kita bisanya hadir pada Allah? Lah niki ada wasilahnya Pak. Ada penyambungnya. Nggih mohon maaf. Istilah jenengan kalih kula pingin naik ke atas harus ada tangganya. Tangga ini adalah wasilah. Tentang membaca wasilah mungkin saya padosi dalam ayat gini. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Al-Ma'idah kalau nggak salah itu. Jenengan ini wajib roh iki membawa wasilah. Wasilah itu adalah tali khusus hubungan antara roh dengan Allah. Ibarat mik niki Pak. Kok saged muncul suara diaman itu di sound system di salon karena mik ini ono sambungane dengan mixer lewat apa? UHF.
Kalau ini UHF, kalau mik niki kabel, gitu. Basa Jawa kabel, basa Arabe habel. Hablun, tali, kabel. Coba kabelnya diputus. Medal suaranya mboten? Gak bisa. Hati juga begitu, kalau talinya ruh dengan Allah ini putus, gak bisa. Jenengan iki kudur, khusyuk, sambung datang Allah, tidak bisa. Terus apa talinya ruh niku? Wahwa adzikru bisiril asrar. Itulah zikir, kesadaran dalam hati bahwasanya hidup dalam diri dan di luar diri, itulah sejatine wujude Gusti Allah. Yang wujudnya laisa kamislihi syai'un, tidak bisa jenengan serupakan dengan sesuatu yang lain. Tapi dirasa. Jadi rasa itulah Pak sebagai penyambung Bu, penyambung antara ruh dengan Allah. Makanya tadi saya katakan, nek jenengan pingin sholat khusyuk, dikira rasa, bangunkan rasa, rasakanlah kehadiran wujud Allah dalam dirimu yang menggerakkan dirimu, itulah hidup di dalam dan di luar dirimu. Niku carane Bu ya. Jadi ruh niku sami kali kolbun, hati sama. Walaupun beda nama, tapi substansinya maksudnya itu sama. Lanjut, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosuli, asli Wong Banyuwangi. Yang pertama saya tadi mau tanya tentang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah Ustadz Subawe sudah nyampaikan tadi. Jadi gak jadi. Terus yang kedua yang perlu saya tanyakan, karena kita ini yang hadir bukan orang tauhid semuanya, bukan orang toreko semuanya, sifatnya umum, maka saya minta diterangkan tentang tahalli, taholli, tajalli, itu penting bagi orang-orang umum. Ini sudah menyangkut Allah, ini kita ini Allah loh, bayangan ini. Jadi ngeri menurut saya gitu tadi. Karena saya kebetulan mundir am Provinsi Bali Jatman, itu saya. Jadi alhamdulillah kalau pelajaran ini khusus teman-teman ini cukup luar biasa. Ini pelajaran yang kalau tambah malam itu semangatnya tambah ada gitu ya. Kalau malam, tapi kalau bagi orang-orang yang awam tadi ya mungkin agak bingung ini nanti gitu ya. Jadi kami mohon untuk kalangan umum ya, itu mungkin tahalli, taholli, tajalli itu diutamakan. Karena kita ini masih banyak musyriknya, banyak iri dengkinya gitu ya hati kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu taholli? Makai khoknya di atas. Ini gambaran kalau kita makhluk masih ngaku. Untuk saya. Dalam hati saya muncul iman kalau yang ngaji itu sumbernya datangnya ngaji dari saya. Saya makhluk. Ini namanya taholli. Lah disinilah Pak, kita akan mengenal tentang masalah syirik itu ada dua. Mungkin di dalam kitab hikam di situ diterangkan ada syirik jali, ada syirik khafi.
Yang jarang dibahas itu tentang syirik khafi. Kalau syirik jali itu sering dibahas di dalam golongan golongan umum. Contoh nggih. Saya minta sesuatu terhadap selain Allah, semoga hajat saya berhasil. Saya memakai ritual-ritual entah apapun. Lah, ketika hatiku ada iman minta pertolongan selain Allah, itu namanya syirik jali. Tapi tentang syirik khafi ini nggak pernah dibahas. Karena maksud khafi itu sak lembut-lembute piro-piro perkara sing lembut. Contoh, dalam diri saya, hati saya ada iman, egoku ini ngomong, yo aku klason iki sing ngaji. Iku berarti saya teringgapi syirik khafi. Ini miturut orang-orang maklum. Miturut golongan khos atau khawasul khawas, atau golongan orang-orang yang sudah sampai tingkatan ihsan, boten angsal. Gak boleh, karena sudah tahu. Mengapa secara itu kok saya maklumi? Gini Pak, coba. Umpama si A ini buta matanya. Terus berjalan di depannya ada cagak ketatap. Salah nama boten? Boten. Karena si A tidak tahu kalau di depan ada cagak. Kasihlah maklum. Tuntunlah dia biar enggak ketabrak. Jikalau ingin buta, larikan ke rumah sakit, dokter spesialis mata, dioperasi baru. Tapi bagi jenengan yang matanya tidak buta, ono cagak tahu di depan ditabrak ae. Sampeyan jawab dhewe, sampeyan terjemahno sendiri. Itulah mengapa syirik khafi di dalam diri seorang makrifat itu sudah tiada. Jadi takhalli itu saya makhluk ngaku. Masuk takhalli. Titiknya dihilangkan kok niki dadi kha. Artinya apa? Itulah proses jenengan ini nafi isbat, proses pembersihan kotoran-kotoran di dalam hati. Itu namanya takhalli. Bentuknya apa? Jenengan tadi saya sarankan untuk selalu merasa mengimankan segala hal apa pada diri kita. Itu sumbernya dari Allah. Dari Allah. Berarti gak ngaku-ngaku. Inilah proses yang disebut takhalli. Proses meniadakan rasa keakuan diri sebagai hamba sing sholat itu tadi. Akhirnya apa? Akhirnya jenengan dalam hati muncul satu kejadian merasa semuanya gerak sampai iki sebab digerakkan oleh Allah. Ini juga masih ada dua. Biar tidak ada dua, biar ada ahad, tajalli. Merendah. Titiknya ada di bawah. Apa maknanya tajalli? Menetapkan di dalam hati jenengan berbentuk iktikad, berbentuk keyakinan bahwasanya la maujudan illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang bisa, semua apapun kecuali adalah aku Allah. Bukan aku makhluk nih Pak. Aku makhluknya kan pun hilang. Tinggal aku Allah. Itulah tajalli. Inilah tajallinya hamba kepada Allah. Sekarang tajallinya Allah terhadap makhluk itu bagaimana? Ini jawabannya ada di surah Al-Hadid ayat 3 bahwasanya Allah dohir, Allah batin. Ini belum tidak boleh saya sampaikan dulu. Ya,
Nanti dikira, oh itu lah Siti Jenar. Padahal enggak. Cuman kita yang salah paham. Di situ Allah dohir, Allah batin. Allah dohir, Allah batin. Ini ungkapannya bagaimana? Wis ngeten wae Pak. Biar gak tadi fitnah di tengah-tengah hati sampean. Sekarang sampean iku selesaikan dulu dzikir la ilaha illa anta tadi. Lewat rasa tadi. Praktekkan setiap saat dan waktu. Nanti jenengan akan paham, oh tajalline Allah terhadap makhluk ini toh. Tadi kan saya katakan, tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Berarti dunia saisine niku makhluk wis gak wujud. Wis, sampean terjemahno sendiri. Berarti wujudnya sapa? Wis. Sampean jangan ragu, jangan khawatir. Allah sudah janji. Wa man kana yarjullaha. Minggu nu dikatakan. Barang siapa yang dalam hatinya ada satu keinginan untuk bertemu Allah, nanti Allah sendiri yang berjanji, pertemuan itu pasti terjadi. Tinggal jenengan mau terus apa boten. Ingat, ulangi sekali lagi, ingat, kita tidak selamanya ada di dunia. Kematian datang itu tidak mesti harus tua. Tidak mesti harus sakit. Bisa jadi masih muda, masih berumur, itu Allah panggil dia kematian. Kita mensiasati dari masa yang seperti itulah Pak. Makanya Allah dawuh dalam surah Az-Zumar ayat 54 tadi. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul adab tsumma tunsarun. Kembalilah kau sebelum datangnya kematian, biar panjenengan dapat pertolongan dari Allah. Berarti tajalli itu ada tajalline makhluk kepada Allah, ada proses tajalline Allah terhadap makhluk. Mekaten. Halo. Jadi yang di atas barangkali masih ada, silakan. Ya, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kajeng tanglet Yai. Kula niki sampun talkin, sampun solo. Kula diparingi memojoan kalih guru mursid kula tentang menyebut nama Allah dengan lisan terkunci. Apabila saya menyebut nama Allah niku berubah dengan hati diri saya sendiri berwujud menyebut nama guru mursid kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pengajaran dan petunjuk golongan saudara saya yang ada di Thariqah ada istilah robitoh. Ya. Ada istilah robitoh. Penghadapan terhadap wajah mursyid. Bahkan di situ diwajibkan sebelum kita khususiyah, sebelum kita wukuf qalbi, sebelum kita dzikir nafi itsbat, biasanya itu kita disuruh untuk berobitoh dulu. Apa? Menghadirkan wajah guru. Sebab dengan alasan, karena sebab guru inilah sanatnya sampak terhadap Kanjeng Nabi, sampak Rasulullah yang disebut muktabaroh thariqahnya, yang menjadikan bisa wusul pada Allah. Nggih, itu yo gak salah miturut kelas thariqah. Cuman yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika kita solo atau khususiyah dengan menghadirkan wajah guru kita, padahal guru kita adalah makhluk,
apakah sudahkah ada tanda-tanda wusul pada Allah? Itu yang menjawab adalah individu. Individu. Jujur Pak, saya mulai 74 itu sudah di beat di dalam Thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah. Jujur oleh abah saya sendiri. Dan tentang ilmu apa yang kubahas mulai awal tadi, orang tua saya merahasiakan. Ini hubungan antara anak dengan orang tua. Hubungan yang paling dekat. Itu pun tidak dijelaskan. Kalau saya tanya, jawabannya sederhana. Besok kamu akan paham sendiri. Sing penting dzikir sirri, khofi, itu kamu laksanakan. Pak, nyuwun sewu. Dzikir sirri, khofi atau nafi isbat tidak dijelentrehkan seperti ini. Hanya diperintah untuk menjalankan aja. Nggih, mohon maaf. Itu masa saya. Entah kalau masa dunia Thariqah sekarang aku nggak tahu. Apakah juga dijelentrehkan, ditaklimkan sejelas-jelasnya seperti ini, ataukah hanya di beat saja, lalu diperintah untuk menjalankan? Lah, jenengan piyambak ingkang ngertos. Jujur Pak, saya puluhan tahun Pak tidak pernah masuk tanda-tanda usul datang Allah. Justru saya dimasukkan dan dibulet, tahu dibulet nih? Dikekang oleh dunia mukasyafah. Justru saya di situ. Kalau kita bicara tentang masalah dunia mukasyafah, mungkin bisa dilihat di makalah atau fasal dalam kitab Al-Hikam 164. Di situ ada pengertian kasab maknawi dan kasab suwari. Kasab suwari dan kasab maknawi. Itu tidak penting bagi si salik ketika suluk pada Allah. Ketika saat si salik suluk nuju kewusulan, perkara kasaf itu gak penting. Gak penting. Yang terpenting adalah bagaimana caranya Allah menyalakan nur makrifat, nur ilahiyah di dalam jagate hati sampean. Ingat, nur makrifat Allah nyalakan dalam hamba yang Allah kehendaki. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Surat An-Nur 35. Itu dikarenakan jenengan ini terus menerus berzikir. Zikir yang kumaksud di sini adalah kesadaran. Munculnya dari kalimat tauhid la ilaha illa anta, akhirnya bisa sampai ke makrif la ilaha illa ana. Ini yang jarang dibuka di tengah-tengah thariqah. Sehingga kalau thariqah sekarang saya enggak tahu. Insya Allah sampun digelar. Jaman kula dulu boten digelar. Yang alasannya takut fitnah. Abah sanjang engko nggarakno fitnah. Nyun sewu, Pak. Terus kalau pelajaran yang mestinya membuka pintu musyahadah kita tutup, kapan umat ini ibadahnya bisa naik? Mboten saged. Nyun sewu, rabithah terhadap guru kita mursyid miturut ahli thariqat itu wajib. Tapi miturut hakikat namanya rabithah menghadirkan wajah itu bukan wajah makhluk. Sebab ning Al-Qur'an, di Al-Qur'an tentang rabithah, tentang tawajuh, saya cari sampai detik ini nggak ketemu. Kalau itu terhadap makhluk, justru yang saya temukan di dalam surat Al-An'am
ayat 79 yang sering sampai paus baca ini wajah wajhiyah. Itu yang saya temukan. Nyun sewu, berarti di dalam Al-Quran selama ini yang aku dapatkan, aku temukan tentang robitoh, penghadiran wajah itu hanya diperbolehkan wajah Allah. Tentunya dengan apa? Rasa. Kalau selain daripada rasa tidak bisa, Pak. Zikir yang kumaksud adalah sirul asror, dan di dalam sirul asror ada 3: rasa, melihat, menyatakan. Ainul basiroh, syu'aul basiroh, wa ainul basiroh, wa hakul basiroh. Niki. Baru di situ bisa dikatakan wusul nang Allah. Ahli hakikat dilarang, Pak. Apalagi ahli makrifat menghadirkan wajah selain Allah. Karena wajah selain Allah bagi ahli makrifat itu sudah tidak ada. Berhubung kita masih ada di ahli thariqah, yo rapopo. Karena proses kelas kita, lah ngaten nggih. Cuman yo ojo ngono terus. Mosok sih sampai niku umpama sekolah SMP nggak kepingin SMA, tingkatkan. Biar hati sampean iki gak gampang muring, marah-marah. Nafsu lawamah, amarah, nafsiyah itu biar jinak. Tapi ingat, sejinak-jinaknya nafsu seperti Tom dan Jerry. Suatu saat dia merencanakan menikam terhadap kita. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la amaratum bisu. Belum aman. Tetap sak jinak-jinakin nafsu akan menyerang kita dari belakang. Enggak bisa belakang, kiri, kanan, bawah, atas, dan lain sebagainya. Itu akan bisa kita jaga manakala kita selalu berzikir hati ini pada Allah. Ye. Ada lagi, Pak? Ada lagi? Barangkali yang perlu ibu-ibu sudah di bawah ya, giliran ya. Sampai sini baru di atas lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mau bertanya, yang pertama, bagaimana cara membedakan antara keinginan Allah dan keinginan hawa nafsu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami ada pengalaman sedikit mengenai zikir. Tadi disampaikan bahwasanya zikir jahar maupun siri. Memang kami pengamal toreko. Dari pengalaman itu kami merasakan rasa yang masih terpecah-pecah. Nah, itu di dalam toreko itu. Nah, setelah kami mengambil baiat sirul asrar ke jenengan, waktu itu masih di rumah jenengan itu. Nah, setelah itu ada perubahan di mana setelah kami zikir sirul asrar, rasa itu menjadi satu keutuhan. Dan dalam prosesnya satu keutuhan rasa itu adanya kosong. Di mana kosong itu lebih luas sehingga diri kita pun sudah tidak ada, yang ada hanya kekosongan. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, apakah ada hubungannya dengan alam musyahadah atau muraqabah? Mohon bimbingannya, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk cara membedakan ini kepentingan nafsu atau kepentingan Allah, kehendak nafsu atau kehendak Allah sebetulnya sederhana. Jikalau ini ada kepentingan nafsu, jikalau dalam hati masih ada pengakuan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal siapa dirinya, urip ini loh Pak, sebetulnya, maka faqad arafa rabbahu. Mongko yepti teman-teman dia kenal Tuhannya. Artinya antara nafsahu dengan Rob ini sebetulnya satu paket, satu kalimat. Bagi siapa? Bagi yang sudah ke musyahadah, bagi yang sudah sampai alam kekosongan. Sehingga satu kesatuan bukan berarti banyak jadikan satu kongsi, bukan. Lah, sementara dalam hati saya masih ada pengakuan makhluk, segala apapun ngibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, ibadah murni seperti sholat, zakat, poso, haji dan lain sebagainya, atau tidak murni, jenengan kerja, makan, minum, rokok, itu ibadah yang tidak murni. Di mata Allah tidak akan ternilai. Ingat, al-a'malu utawi piro-piro ngamal. Iku qaimatun, seperti suwarun qaimatun, seperti patung yang diem. Amaliyah nopo ibadah nopo mawon. Artinya tidak bermanfaat jikalau tidak dikasih roh patung itu. Lah, roh amal itu apa? Ini nenggone hikam lo ya. Wa arwahuha utawi piro-piro roh amal iku wujudu siril ikhlas fiha ing dalam amal. Yaiku roe amal adalah ikhlas. Sarai ikhlas bagaimana? Penjelasannya ikhlas. Jenengan gak merasa yang melakukan. Berarti sholat sampean, ibadah opo sampean, kalau jenengan tidak merasa yang bisa melakukan sumbernya hanya dari Allah, bagaimana mungkin jenengan minta upah? Lawang kita tidak merasa yang itulah ikhlas. Berarti amal saya tadi berhubung saya masih ngaku-ngaku, segala ibadah opo wae apapun, ini berarti masih kecampuran kepentingan hawa nafsu. Kalau saking Allah, kebalikannya. Pasti ada rohnya. Roh amal tadi saya katakan adalah ikhlas. Sedangkan maksud daripada ikhlas adalah di dalam hati jenengan sudah tidak merasa diri kita yang melakukan karena diri kita sudah fana. Berarti rasa sing muncul hanyalah rasane Gusti Allah. Lho niki pun itu jelas saking Allah. Pun itu yang pertama. Yang kedua, ketika saat jenengan kholwat lewat sirul asror, la ilaha illa anta, sampai ke hakul basiro, berarti la ilaha illa ana, dalam dunia kasab maknawi itu sampai dikelihatkan ngalam yang tidak ada siapa. Dirinya sudah nggak ada. Keakuan diri makhluk sudah tidak ada. Yang ada cuman hanyalah Allah, keakuan Allah. Kalau di situ, maka itulah musyahadah. Itulah makom ihsan,
itulah makom makrifat dateng Gusti Allah. Tinggal pertanyaannya, ketika saat di situ jenengan, mohon maaf, mesti hatiku tentrem. Raos itu mana nih lho? Aku yakin jenengan tidak mau untuk dikembalikan ke alam dunia lagi. Alam mukhadoro atau alam mukasyafah. Nggak ada keinginan. Dan di alam situ musyahadah itu, masa satu harinya di situ sama dengan 50.000 tahun masa di dunia. Jadi nggak kerosok. Koyoke sebentar. Coba, jenengan sare, jenengan tidur, habis sholat isya, bangun-bangun subuh, jenengan gak mimpi apa-apa. Terasa lama apa terasa cepat, Pak? Cepat nggih. Makanya Ibnu Athaillah menggambarkan mimpi yang seperti ini laksana sempalane wong makrifat. Sempalan pang. Pang itu tangkai. Tangkainya pohon makrifat. Mimpi itu. Karena ketika sampai mimpi, jenengan sudah tidak mengerti apa-apa. Tadi saya sarungan, apa enggak tahu. Oh jenengan tidur. Tadi saya itu mujur kemana, tidur sama siapa, juga tidak tahu. Inilah Pak, kalau di dalam dunia wasilun atau majedubun, bila mana orangnya itu mau melewati jalan majedubun disebut jadab. Kadang-kadang waktu sholat kok jadab, tidak mengerti berapa rakaat. Lupa. Ya sudah. Allah yang menghukumi sendiri. Tidak tahu jenengan ini jadi imam apa makmum, tidak tahu. Karena jenengan jadab. Enggak tahu kadang-kadang moro jenengan itu belok arah. Enggak ngerti. Sita, orang tidur bisa dihukumi mboten? Mboten saged. Karena beliau bigori aklin. Akalnya sudah tidak berfungsi. Beda kalau wasilun, beda lagi nih. Kalau wasilun memang hatinya lalai dengan urusan selain Allah. Yang ada cuman akunya Allah, cuman akal itu masih Allah sambungkan. Wabtagi ilaihil wabtagi fima ataqallah darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Di situ. Raihlah dunia alam akhirat dulu. Hubunganmu datang Allah, raihlah makrifat. Walatan sanasibaka minad dunya. Hukum syariat jangan tinggalkan. Ini wasilun loh Pak ya. Wasilun. Kalau majedubun beda lagi. Akal sak hatinya sudah lalai dengan urusan selain Allah. Istrinya nggak tahu ini istrinya atau tidak. Anaknya Makanya dalam kitab Al-Hikam disebut wahwa al-majnun. Secara umum mengarani itu orang gila. Padahal Pak, hatinya selalu berzikir datang Gusti Allah. Orang yang seperti ini itu kebanyakan itu tidak mau tahu hukum syariat. Enggak mau. Terserah. Saenake. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang mboten sholat. Karena dia sudah enggak ngerti apa-apa. Makanya saya bawa oleh-oleh sistemnya sistem wasilun. Sama, jadinya sama. Sama ke makom musyahadah. Sama makrifat Allah. Cuman beda lagi jalannya nanti. Lebih berat ini. Lebih berat. Dulu itu Abah itu punya santri Pak. Santri itu memilih antara wasilun dengan majedubun. Dikasih wasilun gak mau milih majedubun. Dikasih majedubun. Akhirnya edan.
Nggih. Edan. Dia menjauh dari keluarga. Hubungan kerjaan sudah dia tinggalkan. Dia ada di sungai sampai rambutnya panjang. Udah. Nggak mau dijak bicara, nggak mau. Karena milih itu. Pernah dulu memang ada anak angkat abah. Namanya Romli, almarhum Bunan. Pernah milih itu. Terus jadi geger wong sak kampung. Akhir disuruh mandek. Mandek berarti kamu itu bukan tempatnya di Majedubun. Lah wong Majedubun Pak sik gembul nang masyarakat. Ya akhirnya jadi fitnah. Ya kudu keluar. Sana menyendiri di hutan. Gembul ketek ono, ya. Gembul hewan-hewan. Aman. Kita di tengah-tengah masyarakat akhirnya timbul fitnah. Makanya di tengah masyarakat umum, menurut kami loh ya, lebih cocok pakai sistem wasilun. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya wasilun itu hukum syariat beliau pegang, tapi ketika melaksanakan hukum syariat, hakikatnya dia realisasikan di situ. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat, Nabi Isa besok akhir zaman, mendekati hari kiamat, akan Allah turunkan. Visi dan misinya adalah salah satu di antaranya membunuh Dajjal, kedua meneruskan syariat Kanjeng, yaitu syariat yang bernuansa hakikat, supaya bisa makrifat pada Allah. Kebanyakan kita itu melu syariat toh. Hakikate Kanjeng Nabi, tauhid antawa ana, kebanyakan kita tidak mau. Dianggapnya itu sesat. Padahal hujah dalilnya cetha ning Quran sudah terurai. Sebab dalam surah Al-Anbiya 25 itu, jikalau Rasulullah tidak menyampaikan, gak mungkin akan muncul ayat ini. Ini secara logika loh Pak ya. Jikalau Rasulullah tidak menyampaikan tentang tauhid la ilaha illa ana, gak mungkin akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Munculnya ayat tersebut menunjukkan bahwasanya beliau dulu juga menjalankan dan menyampaikan risalah tersebut. Tapi resiko nggih luar biasa. Sayyidina Ali dibunuh. Dibunuh Sayyidina Ali. Hasan Hussein juga dibunuh. Cuman sejarah khalifah 3 selain Sayyidina Ali ditutup-tutupi Pak. Ada yang diracun oleh kaum Khawaris. Kaum Khawaris ini dikira orang yang tidak mengerti Quran. Hafal Quran Pak, hafid. Hadis hafid. Tapi memprotes la ilaha illa ana yang beliau sampaikan. Nah, termasuk zaman sekarang, mohon maaf. Jangan dikira saya sudah enak-enak gini. Sejarah saya soro Pak. Tahun 2007 kami diusir oleh tokoh-tokoh dari kampung dikon keluar. Tapi saya jawab, saya tidak mau seperti Nabi Yunus. Meninggalkan kaum, berhenti berdakwah dikarenakan kaum menolak. Saya tidak mau. Sebab saya punya prinsip, munculnya protes itu kalau tidak Allah sing gerakkan ya gak akan muncul. Akhirnya saya maklumi Pak. Wis gak puas di situ, tanggal 21 bulan Mei 2010. Detik-detik itulah saya masuk penjara. Detik-detik itu. Oke, saya tidak melawan, saya ikuti semuanya. Setelah saya pulang dari LP, ternyata yang menjemput aku adalah tokoh-tokoh yang tadinya itu, mohon maaf, yang tidak suka dengan ajaran tauhid. Berarti apa? Janganlah kau benci orang yang membenci dirimu dikarenakan menolak tauhid ini. Jangan. Sebab semua orang perlu proses Pak.
perlu proses, perlu angen, perlu yang namanya mukobalah, perlu namanya pentaskean, perlu namanya pemikiran lagi, diskusi. Sebab mohon maaf, orang yang memprotes itu kalau tidak digerakkan Allah protes, sakit protes sendiri? Buatan sakit. Itulah Kanjeng Nabi memandangnya kaum Taif itu bukan makhluknya, tapi memandang karena Allah yang menggerak. Akhirnya yang muncul pemakluman. Maklum karena belum paham. Akhirnya apa Pak? Saya dibawa pulang ke kampung lagi, disuruh jadi kepala desa sampai detik ini. Saya jajal ngeno. Tadinya memungsuhi tauhid, tapi Allah buka hatinya. Justru sekarang saya tidak boleh turun dari kepala desa. Kalau di sini apa namanya? Lurah niku lah dinas, kedinasan Pertegel. Lah disitulah jabatan politik yang dipilih masyarakat. Saya sudah periode 2. Periode 2 saya mengundurkan diri. Gak boleh di demo nang balai desa. Disuruh untuk lanjut. Padahal saya nggak punya apa-apa. Jadi nggak pakai apa-apa. Ya di situlah Pak. Sampai sekarang. Dicoba sampai ngen-ngen. Berarti tak simpulkan orang yang membenci Anda belum tentu selamanya membenci. Membencinya karena dianggapnya itu ajaran nggak benar. Jangan disalahkan. Kasih maklum karena belum paham. Kalau sudah paham, aku yakin contohnya seperti ini. Baginda Rasulullah di situ juga. Inilah mengapa beberapa nabi dan rasul yang hanya Allah izinkan membawa syafaat itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah. Mengapa? Karena beliau selalu memandang Allahnya, tidak memandang makhluknya. Begitulah. Makanya agama iku isok rukun umate manakala sudah tenggelam sama-sama di dalam pengajaran ilmu ketuhanan. Baru rukun. Sebab wis gak fanatik jeneng, wis gak fanatik sifat, wis gak fanatik dat, tapi dia sibuk hati selalu menjaga kesadaran zikir datang Gusti Allah. Mekatenlah sekilas ibu. Nih, ada lagi. Yang nomor 2. Oh, yang nomor 2 itu musyahadah tadi. Jadi jikalau di situ keakuan jenengan sudah tiada, cuman keakuan Allah, maka disitulah musyahadah. Untuk bisa lama di situ Pak, terus zikir itu sampai kumandangkan dalam hati yang tidak mengenal keadaan. Mekaten. Jadi masih ada lagi, tolong di atas sekarang gilirannya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kulo jamaah Baitur Rahmah Baitul Mukhlasin yang swan kendalem pas hari raya. Kebetulan sudah sampai di Bali. Ngapunten, kalau ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, takdir yang sudah digariskan, apakah dengan zikir takdir tersebut bisa berubah? Yang kedua, kapan saat apa zikir itu terasa, dan di saat terasa sadar bahwa zikir itu jalan kok malah hilang. Niku dos pundi Gus? Mohon penjelasan pun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah kodok, ada istilah qadar. Kodok adalah ketetapan Allah yang telah ditulis di dalam buku kita masing-masing yang Allah simpan di dalam lauhil mahfud. Iki bahasa syariat. Bahasa hakikat kodok adalah ketetapan Allah yang berbentuk irodah, kehendak di dalam hati jenengan. Ini kan belum nyata. Namanya kehendak. Itu buku-buku catatan di dalam hati jenengan.
itulah lauhil mahfud. Disebut kehendak sesuatu yang belum terjadi. Kalau ini dirubah bisa. Bisa. Sebab ini masih kehendak. Buku catatan yang berbentuk kehendak dalam hati jenengan. Contoh. Sebelum hari ini tadi jenengan mendengarkan pengumuman bahwasannya nanti di musola Muhajirin ada pengajian umum tentang membahas rasa. Tadi pagi atau siang jenengan ada kehendak. Coba saya penasaran, apa sih ngaji rasa itu? Ngaji tauhid itu apa sih? Penasaran toh? Ada keinginan. Ini bisa akan berubah sebelum hari ketentuan takdir yang Allah tentukan. Detik-detik Allah tentukan. Sore tadi, entah sampai ini keinginan yang lebih besar lagi. Berubah. Wis gak sido, tak lihat anu aja, live YouTube-nya aja. Bisa jadi seperti itu. Dalam pengertian, kehendak dalam hati sampean, itulah buku catatan yang telah Allah catat. Lauhil mahfudnya berbentuk hati itu. Ini bisa dirubah. Tapi kalau namanya takdir, qadar, takdir atau qadar, sesuatu yang sedang dan sudah terjadi tidak bisa dirubah. Kalau jenengan sudah ada di sini, terlibat di dalam pengajian ini, ya sudah, ini takdir. Ini namanya takdir. Niki nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah qadha. Ketetapan kehendak Allah, bahasa syariat, yang ditulis di dalam buku kita masing-masing yang Allah taruh di dalam lauhil mahfud. Bahasa hakikat adalah kehendak di dalam hati jenengan itu akan bisa berubah dan tidak tergantung panjenengan. Lauhil mahfud bagi hati jenengan yang sudah dimusyahadah ma'rifat, mboten ndodeng dhuwur, Pak. Tidak ndodeng ke atas sana. Allah itu bersemayam di lauhil mahfud, di atas kursinya, di arsy, tidak gitu. Hati yang sudah mencapai makom ihsan, diam. Ternyata lauhil mahfud itu di dalam hati panjenengan. Jadi saya ulang, takdir itu sesuatu yang sedang atau sudah ini nggak bisa diubah. Kalau qadha bisa diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah dzikir. Kapan berlakunya dzikir? Ketika jenengan iki usul datang Allah. Ini ada macam dua, Pak, ya. Ada seseorang yang hatinya berzikir, masih merasa dirinya berzikir, ini disebut az-zuhad. Kalau dalam kitab Hikam pasal 160 berapa itu? Az-zuhad. Az-zuhad itu siapa? Orang-orang yang sedang perjalanan takarub menuju dan bertemu Allah. Wajahidu fi sabilihi. Nah, ini orang-orang yang berjihad melawan nafsunya yang setiap saat dan waktu nafsu itu melalaikan pada Allah, dia perangi. Dengan dzikir itu, mereka ini masih merasa dirinya yang melakukan dzikir. Makanya disebut az-zuhad. Orangnya disebut zuhud, perilakunya zuhad, golongannya zuhad. Piro-piro wong sing zuhud. Zahid orangnya. Wis. Kalau sudah sampai pada tujuan, maka disebut arifin. Atau arif, orang yang sudah kehilangan orangnya.
Berarti dia sudah tidak merasa dirinya yang bisa zikir. Jikalau yang ditanyakan, berlakunya zikir itu di mana? Kalau menurut Az-Zuhad, ketika saat jenengan ini merasa ingatnya itu sebab diingatkan Allah, miturut Az-Zuhad, ya seperti ini jatuhnya zikir. Tapi kalau jenengan sudah diarifin, yang disebut sejatine zikir, itu adalah fana'u dzikri tadi. Sudah hilang rasa keakuan diri sebagai makhluk yang berzikir, sudah ada. Enggak ada. Yang ada keakuanku Allah yang berzikir. Pun Pak, tadi kan saya katakan, makhluk kan asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan yang ada. Dikatakan jenengan sudah sampai makrifat Allah kembali ke tiada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Gak mungkin toh. Yang bisa melihat yang ada hanyalah yang ada. Berarti yang melihat Allah adalah Allah sendiri. Setelah keakuan diri kita sebagai makhluk itu sudah tidak ada. Berarti semua ini bukan makhluk. Bukan miturut beliau yang sudah ada di makom ma'rifat. Pak, sampean disindir nanggone kesehatan. Apa sidik jari wong sak donya gak ono sing padha. Tidak jutaan loh orang itu. Tidak miliaran, bahkan mengapa? Satu aja nggak ada yang sama. Udah, wajah ada yang sama? Nggak ada. Inilah Pak, sifat wahdaniyah Allah. Jenengan sudah terlibat di dalam sifat wahdaniyah, ada di makom jam'i coro hikam, makom makrifat notok, ngeten. Ketemu dawuh ngene. Aku iki sing dawuh Allah. Biar wujudku iku dikenal hambaku. Tak lahirno wujudku iki ning dunya dengan bentuk nurullah, disebut nurullah. Wujudnya nurullah iku adalah isi dunia dan isi langit. Tapi di counter, wujudnya dunia saisine termasuk langit iku duduk wujudku. Gak bingung gak kira-kira men? Saya ulang ya. Wujudku biar dikenal oleh hambaku, tak lahirno Pak. Tak lahirno. Berupa nurullah. Wujudnya nurullah, dunia saisine kabeh iki. Tapi dunia saisine duduk wujudku. Sik bingung? Oke. Sampai ngertos cahaya iki, lampu iki lho. Ngertos nggih? Asale saka ndi? Setrum nggih? Setrum iku ngomong. Setrum ibaratnya Gusti Allah. Wujudku ben dikenal wong sak Bali. Tak lahirno. Rupa cahaya iki. Wujudnya cahaya adalah padang. Tapi padang duduk wujudku. Sampai nek kepingin roh wujudnya setrum jempoken kabel iku. Lali mboten sampean. Waktu jempok niki lho, eling mboten? Kejet-kejet nggih. Otomatis pada saat itu sampai lalai segala-galanya. Dijajal mawon. Tapi ojo suwe-suwe. Insya Allah dengan ini sampean paham. Tak simpulno. Wujudnya setrum. Warnane cahaya. Wujud padang iki. Hilang ono nomo iku. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Makhluk yang bersaksi. Mata untuk memandang bersaksi. Khalik yang kita saksikan. Semuanya fanakan. Terus disebut apa? Nek sebutan telu, 3 ini enggak ada. Enggak bisa jenengan sebut. Kalau boleh saya katakan.
Ini loh Pak. Ini juga di dalam dan di luar. Bukan angin loh, nggih. Bukan oksigen. Inilah yang dimaksud dulu itu dalam orang-orang Jawa kuno. Disebut sebagai gali kangkung. Disebut teracae kuntul miber. Disebut susuane angin. Cara untuk bisa sampai ke sini, padahal surat Al-Baqarah 115 kan Allah dawuh, walillahil masyriq wal maghrib, dari jagat timur sampai jagat barat. Fa'aina matuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kau menghadap, depanmu ada wajah Allah. Jenengan harus memfanakan selain daripada ini, baru nyatalah ini. Wis kula mboten saged nyebut, Pak. Mboten saged nyebut. Jenengan tinggal merasa diam, dan diam Anda itulah kedamaian. Makanya orang dulu kalau meditasi itu kan tinggalkan semua, gitu. Tinggalkan semua, anak, istri, kerjaan tinggalkan. Tujuannya apa beliau meditasi? Untuk mencapai Sidratul Muntaha. Untuk mencapai kesadaran kalau selain Tuhan, Sang Esa itu tidak wujud. Disitulah Allah bimbing rohaniyahnya beliau. Makanya kita wajib, menurut saya, miturut surat Al-Ahzab ayat 42 termasuk Fasabih, sucikanlah. Bukrata wa asila, baik siang maupun malam, hatimu tentang adanya gambar selain Allah. Kalau Kanjeng Nabi niku dalam surat Al-Insan 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Di malam yang panjang beliau selalu fasjud, selalu sujud. Bahasa syariat disebut tahajud. Bahasa hakikat beliau selalu mensucikan hati, bermujahadah, menghadap kepada Allah. Ndak kalau kita malam sukanya tedung, sukanya tidur, mancal kemul, sukanya gitu. Yes, kita latih lah Pak, kita latih minimal lah. Ikutilah di dalam surah Ali Imran ayat 191. Enggak bisa jenengan dengan berdiri, dengan duduk. Enggak bisa dengan duduk, berbaring. Sambil menjelang tidur, jenengan berzikirlah terus menerus, mekaten. Jadi untuk meletakkan zikir tadi, berlaku di mana tergantung kita ada di Az-Zuhad atau di Al-Arif. Itu beda-beda. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada lagi yang akan bertanya? Yang di atas. Giliran ya, yang di atas monggo. Barusan kan dari bawah. Sekarang yang atas dulu. Dari atas nanti ke bawah lagi. Kalau tidak kasihan sama yainya. Siap Yai? Monggo. Oke. Monggo, yang di atas silahkan. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Bukankah semua itu dari Allah, tapi kenapa yang diminta untuk kembali cuma mutmainnah? Agak dikeraskan Pak. Didekatkan dengan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula jamaah saking Jember, domisili wonten Ubud, Bali. Surat Al-Fajr ayat 20, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah.
bukankah semua itu dari Allah, tapi kenapa yang diminta kembali cuma mutmainah, untuk alwamah sufiyah tidak diminta kembali? Tolong penjelasannya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat irji'i itu menunjukkan kata perintah. Kata perintah. Irji'i balio siro. Mengapa harus ada kata perintah? Apa asbabun nuzulnya ayat ini? Karena ruhaniyah kita itu belakrak. Tahu belakrak? Minggat dari Allah, bercinta pada selain Allah. Allah kita tinggalkan. Sampai dalam ayat lain, fafirru ilallah. Lekaslah kau lari kepada Allah. Jikalau ruhaniyah kita tidak meninggalkan Allah, gak mungkin akan muncul kata perintah irji'i. Munculnya irji'i karena nafsu, karena jiwa yang tenang yang disebut ruh itu mengikuti nafsu dalam dirinya. Apa? Tinggalkan Allah. Pun. Sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Mengapa Nabi Adam tinggalkan Allah? Mengikuti seruannya iblis. Iblis mengatakan, kadung iblis diberikan izin oleh Allah di dalam surat Al-Hijr, Pak. Ayat 38, 39, 40. Iblis sebelum hengkang dari surga, iblis itu minta ringanan pengajuan terhadap Allah. Itu di dalam surah Al-Hijr ayat 38, 39, 40. Gusti, kula niki pun sampean cap makhluk sing duraka. Makhluk yang tersesat. Iblis nggih. Gara-gara kan mboten mau sujud lah ngoten ya. Cerita ringkas itu seperti itu. Tolong saya minta 2 keringanan. 2 izin. Rekom dugi jenengan. Apa blis? Setunggal kula saya jangan jenengan matikan sampai hari kiamat. Itu menurut ayat itu. Kedua, izinkanlah saya akan menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Allah jawab bagaimana? Silakan. Bahasa silakan itu ada maksud, Pak. Pertama, Gusti Allah itu pingin nguji terhadap kesetiaan Nabi Adam yang katanya tidak akan mendekati pohon khuldi. Diuji. Terus jenengan sebelum roh itu ditiupkan Allah di jasad dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Sebelum nanti disebut ruh, itu memang disebut nafsul mutmainah. Itu ada sejarahnya memang. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau hanya bercinta padaku, menyembah padaku? Betulkah kau setia padaku? Tidak ada yang kau sembah kecuali aku? Kata Allah. Dalam pengertian alastu birabbikum, di situ sarahnya. Jenengan jawab, qalu bala syahidnya. Pertanyaan saya terhadap jenengan, jenengan ingat enggak? Roh jenengan itu dulu berkata gitu. Tidak ingat. Biar ingat, diingatkan lewat Al-Quran. Sebab Al-Quran itu miturut umat Islam hukum yang paling tinggi.
pedoman hukum dalam kehidupan manusia ini diletakkan yang tertinggi. Setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma' qiyas. Ini Al-Quran. Akhirnya apa, Pak? Lewat iblis wau dikasih rekom, akhirnya datang ke Adam. Adam, kau ngerti namanya khuldi? Maknanya, artinya. Khuldi itu kekal. Jikalau kau enggak makan khuldi, kau akan diusir Allah dari surga. Kalau enggak makan, kalau makan kau kekal di surga. Artinya apa, Pak? Bagi hati kita, apa kepentingan, kemewahan, kehidupan dunia dijadikan nafsu iblis terkesan kekal dan menjanjikan. Nggih, Bapak. Nggih, Bapak. Jelas. Karena kita belum sadar. Akhirnya kita yang dagang sudah menjadi orang yang kaya tidak ada puasnya. Kita yang punya jabatan tidak ada puasnya. Padahal satu sisi sadar nggak sadar, kalau kita meninggal semuanya tinggalkan. Memang itu dibikin nafsu, terkesan kehidupan dunia itu seakan-akan kekal. Makanya kita mengapa jarang ingat kematian. Kadang-kadang loh Pak, ada tetangga kita mati, paling ingatnya waktu kita mengantar jenazah. Habis dari jenazah pulang, lali lagi. Apalagi awak sehat, kerjane lancar, ekonomi lancar, urusan lancar. Wah, lupa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Lupa. Ingat-ingat kalau sampai kematian itu datang baru ingat. Kalau kematian itu datang baru sadar. Itu namanya matahari sudah terbit dari bar kasep. Nek cara bahasane wong Jawa. Mriki napa? Telat sudah. Makanya bersyukurlah jenengan ketika dikasih Allah sakit gak sembuh-sembuh. Bersyukurlah karena dengan sakit menjadikan hatimu teringat akan kematian. Dengan begitu akan revolusi diri, belajar untuk mendekat kembali kepada Allah. Berbahagialah Anda yang ketika menjabat sekarang gak menjabat. Yang asalnya kaya menjadi miskin. Berbahagialah sebab dengan kemiskinan Anda tidak merasa jadi orang kaya. Akhirnya Anda tidak sombong. Itu yang tidak disukai nafsu. Gak disukai. Justru kemiskinan sampean jikalau menjadikan sadari hati untuk takarub mendekat kepada Allah itu lebih baik daripada jenengan kaya atau jadi mempunyai jabatan yang tinggi tapi hati sampean lupa pada Allah. Tapi bukan berarti semua orang yang kaya, semua pejabat itu hatinya lupa pada Allah. Tidak semuanya. Itu ayah. Jadi janganlah sesuatu itu menjadikan pengaruh dalam hatimu terhadap Allah. Carane jadilah sistem seperti ikan yang hidup di air asin. Tiap hari, tiap saat dia campur dengan air laut. Tapi ketika kita ambil, kita masak, enggak terasa asin.